Mutiara Hitam, Jilid 7 bagian 1. Suling Emas diam-diam terkejut. Bukan terkejut melihat kelihayan mereka karena ia pun maklum bahwa banyak orang-orang kuat di Hitan. Akan tetapi, ia terkejut karena melihat bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan, melainkan dua orang yang berpangkat tinggi dalam ketentaraan, dua orang panglima. Hal ini dapat dilihat dari pakaiannya. Para panglima Hitan dapat dikenal dari tanda sulaman bundar di dada mereka. Dua orang kakek ini pada dadanya terdapat gambar pilar besar, berarti bahwa mereka adalah panglima-panglima benteng. Kalau Lin Lin sampai mengutus panglima-panglimanya datang, berarti Ratu Hitan itu tidak main-main lagi, tidak sekedar rindu dan mengundangnya begitu saja. Setelah dua orang panglima Hitan itu tiba dekat, Gak Lokai berkata sambil memandang Suling Emas, "Tai Hiap, bukan kami yang menunjukkan tempat Tai Hiap, melainkan kami dibawa dengan paksa oleh dua ekor monyet hitan ini." Suling Emas berkata dari balik sapu tangannya, suaranya perlahan dan halus, namun berpengaruh. Sepanjang pengetahuanku, panglima-panglima Hitan adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan juga menjunjung keadilan dan kegagahan. Mengapa mengganggu pengemis-pengemis seperti kami? Apakah Hitan sudah melupakan persahabatan dan hendak mengganas di selatan? Muka kedua orang panglima Hitan itu menjadi merah karena teguran itu langsung menusuk hati mereka. Sejenak, mereka saling pandang dengan sangsi, karena mereka sendiri pun tidak tahu apakah benar orang berkuda yang menutupi mukanya itu adalah orang yang dicarinya. Namun, karena perintah dari atasan mereka menyatakan bahwa orang yang dicarinya itu menyamar sebagai pengemis, dan berada di antara para pengemis Kong Sim Kai Pang, serta memiliki seekor kuda merah yang kurus kering, hilang keraguan mereka. Seorang di antara mereka berkata, "Maafkan jika terpaksa kami menangkap dua manusia bandel ini, karena dimintai tolong menunjukkan tempat Tai Hiap mereka tidak mau, malah memaki-maki. Tai Hiap, jauh-jauh kami datang sengaja untuk menemui Tai Hiap, menempuh perjalanan ribuan li, mengalami segala macam kesukaran dan rintangan. Sama sekali bukan maksud kami untuk mengganggu saudara-saudara Kaipang. Hanya dua orang manusia ini terlalu bandel, tidak suka membantu. Di antara kalian dan aku tidak ada urusan apa-apa, tak pernah saling bertemu, dan tidak saling mengenal. Mengapa kalian bersusah payah mencariku?" Panglima yang bicara tadi mengambil sesuatu dari sakunya, kemudian berkata, "Kami datang sebagai utusan ratu kami untuk menyampaikan surat ini kepada Tai Hiap. Harap Tai Hiap sudi menerimanya." Setelah berkata demikian, tangannya yang memegang surat itu bergerak menyambit, dan gulungan surat itu bagaikan peluru menyambar ke arah Suling Emas. Suling Emas mengerti bahwa tidak perlu ia berpura-pura terus. Sambitan itu saja sudah merupakan ujian karena tidak sembarang orang dapat menyambit seperti itu, dan tidak sembarangan orang pula dapat menerimanya. Ia mengangsurkan tangan kiri, dengan tenang ia menangkap gulungan surat itu. Tubuhnya sedikit pun tidak bergoyang dari atas panggung kudanya. Dua orang panglima itu memandang penuh kekaguman, dan panglima yang menyambitkan gulungan surat berkata, "Ternyata tidak keliru dugaan kami. Kami telah melaksanakan tugas kami. Maafkan kami, sobat-sobat yang bandel, dan selamat tinggal, Tai Hiap." Mereka berdua melepaskan cengkeraman pada punggung baju dua orang kakek pengemis itu, kemudian membalikkan tubuh dan berlari cepat pergi meninggalkan tempat itu. Berbahaya sekali, mereka itu memiliki kepandaian yang hebat. "Mengapa Tai Hiap selalu diganggu orang-orang Hitan?" tanya Ciam Lokai terheran-heran. Ini adalah pengalamannya yang dua kali melihat Suling Emas dikejar-kejar orang Hitan. Suling Emas tersenyum. "Urusan pribadi, Lokai. Maafkan kalau kalian sampai terbawa-bawa. Adakah sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantumu, Tai Hiap?" tanya Gak Lokai ketika melihat wajah pendekar itu agak pucat. Suling Emas mengerutkan kening. Ia tadi kecewa karena tak dapat mencari kuilan, maka kini ia berkata, "Memang kalian dapat membantuku. Harap kalian sampaikan kepada pangcu kalian agar suka mengutus anak-anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari kemana perginya gadis yang berjuluk Mutiara Hitam itu. Kalau berhasil, harap memberi kabar kepadaku. Aku akan berada di kota raja." Dua orang kakek pengemis itu menyanggupi dan mereka lalu berpisah. Setelah Gak Lokai dan Ciam Lokai pergi, Suling Emas menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil melepas tali pengikat gulungan kertas. Hatinya berdebar keras. Surat dari Lin Lin, apa kehendaknya? Jari-jari tangannya agak gemetar ketika ia membentangkan kertas itu di depannya, sedangkan kudanya masih jalan terus perlahan-lahan seenaknya. Surat itu ternyata singkat namun mengandung gambaran hati yang penuh rindu dan risau. "Kakanda Kambusong, terlalu lama saya menanggung derita batin. Terlalu lama menyimpan rahasia besar.
Tak tertahankan lagi, lekas datang berkunjung. Yalina, suling emas menghela napas panjang dan menyimpan gulungan surat di saku baju sebelah dalam. Apakah yang dikehendaki Lin Lin? Rahasia besar apakah yang dimaksudkannya? Bukankah sudah tepat kalau ia meninggalkan Lin Lin, seperti juga ia meninggalkan Suma Cheng? Ah, hidupnya yang lalu dirusak oleh asmara gagal. Bukan ia tidak merasa rindu kepada Lin Lin, hanya ia sengaja hendak menghapus perasaan itu mengingat akan kedudukan Lin Lin sebagai Ratu Yalina di Khitan. Untuk apa dia mengganggu dan merusak nama baik seorang ratu besar? Inilah yang meragukan hatinya sehingga ia tidak berani berkunjung ke Khitan. Sekarang pun ia tidak ingin berkunjung, bahkan hendak pergi ke kota Raja Sung untuk menemui Liong Ji atau anak Liong. Ya, kini hanya pemuda putra Suma Cheng itulah yang menjadi harapannya. Qiang Liong adalah pemuda putranya, anak Suma Cheng. Pemuda ini menggunakan marga Qiang menurut nama keluarga Pangeran Qiang, suami Suma Cheng. Akan tetapi, Qiang Liong adalah putranya. Dan semenjak kecil, ia seringkali berkunjung secara diam-diam dan menurunkan ilmunya kepada Qiang Liong yang menganggapnya sebagai gurunya. Sekarang pun ia hendak pergi ke kota raja untuk berkunjung kepada murid dan juga putranya itu, karena sudah merasa rindu. Akan tetapi, surat Lin Lin yang baru saja diterimanya membuat hatinya bimbang. Ah, betapa pahit semua kenyataan itu. Lin Lin adalah seorang wanita yang dicintanya, bahkan bukan hanya menjadi kekasih biasa, melainkan menjadi istri selama sebulan, istri yang tidak sah. Terpaksa ia harus merenggutkan cinta kasih, merobek hati sendiri demi kedudukan Lin Lin sebagai seorang ratu. Dan terhadap Qiang Liong, biarpun ia tahu bahwa anak itu adalah putranya sendiri, ia tidak berani mengakuinya dan oleh pemuda itu ia hanya dianggap sebagai guru. Hal ini ia lakukan demi menjaga nama baik Suma Cheng, juga nama baik anak itu sendiri sebagai putra pangeran. Benar-benar ia banyak menderita batin, namun pengorbanan-pengorbanan itu harus ia lakukan demi orang-orang yang ia cinta. Senja hari di malam tahun baru. Untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan itu, puncak Cheng Liongsan yang biasanya sunyi sepi itu kini ramai dikunjungi orang. Akan tetapi, tidak seperti dahulu pada pertama kalinya, kini kaum sesat dengan pasukan-pasukannya yang datang berbondong-bondong, tidak langsung naik ke puncak, melainkan bergerombol dan berkumpul menjadi beberapa kelompok di lereng gunung. Puncak Cheng Liongsan tetap sunyi. Siapakah berani lancang naik ke puncak sebelum datuk-datuk yang mereka pilih tiba? Hari itu adalah hari penentuan, hari pertemuan para datuk kaum sesat yang dipilih oleh golongan masing-masing untuk menentukan siapa di antara mereka yang patut dipilih menjadi bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Datuk pertama yang muncul di puncak adalah seorang yang amat aneh. Dia berjalan seorang diri, mendaki puncak sambil bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya amat aneh pula, dengan kata-kata asing yang lucu. Sedangkan lagunya juga lucu sekali sehingga suaranya yang bergema di seluruh lembah dan terdengar oleh para kaum sesat membuat mereka terheran-heran dan tersenyum-senyum geli. Suaranya tinggi kecil seperti suara perempuan. Kalau tidak melihat orangnya, mendengar suaranya tentu orang mengira dia seorang wanita. Akan tetapi, ternyata dia itu seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap, dengan tubuh berotot dan sepatutnya ia seorang laki-laki yang memiliki tubuh gagah. Wajahnya tampan sekali, dengan hidung yang agak terlalu mancung dan mata yang warna hitamnya tercampur biru. Kulitnya putih halus seperti kulit wanita, rambutnya panjang dibiarkan terurai di belakang punggung. Dan lenggangnya genit dan lemah gemulai seperti lenggang seorang wanita berpantat besar yang genit sekali. Bibirnya yang terlalu manis bentuknya untuk seorang pria itu selalu tersenyum-senyum dan bergerak-gerak dibuat-buat agar nampak makin manis. Pakaiannya juga aneh, amat mewah terbuat dari sutera beraneka warna yang halus, lehernya digantungi kalung permata yang besar-besar. Kuku jari-jari tangannya runcing terpelihara dan diberi merah-merah. Inilah dia Butek Siulem, datuk yang dipilih para pengemis untuk menjadi bengcu. Julukan Siulem atau laki-laki tampan memang ada benarnya, hanya sayang ketampanannya itu membuat ia menjadi genit seperti perempuan, beraksi seperti perempuan, dan tingkah lakunya tiada bedanya dengan seorang wadam atau banci. Sebuah gunting besar yang mengkilap putih terselip di pinggangnya. Setelah tiba di puncak, Butek Siulem menghentikan nyanyiannya, memandang ke kanan kiri lalu berdongak ke atas. Mulutnya terbuka dan terdengarlah suara suitan yang keras sekali sehingga mengumandang ke seluruh lembah dan lereng gunung. Suitan panjang ini disusul suaranya yang merdu dan kecil namun nyaring sekali. Hei, mana dia iblis-iblis palsu dari 4 penjuru yang katanya hendak beraksi? Kalau benar bisa menandingi Butek Siulem,
aku rela menganggapnya sebagai bengcu dan bersahabat dengannya, hai Hik. Setelah berkata demikian, Bu Texiulem yang sukar ditaksir berapa usianya ini berdiri dengan tubuh digerak-gerakan kemayu. Mendengar suara datuk mereka ini, rombongan pengemis yang dipimpin oleh Hek Peng Kai Pang dan Hek Kwa Kai Pang mulai berani mendaki puncak. Akan tetapi, mereka ini pun hanya berkumpul di bawah puncak dari mana mereka dapat memandang datuk mereka dengan penuh harapan. Di antara kaum sesat yang berkumpul di sekitar pegunungan Cheng Liongsan, terdapat pula puluhan orang yang datang hanya karena tertarik hatinya dan ingin menonton apa sesungguhnya yang menyebabkan banyak sekali orang mendatangi bukit yang sunyi itu. Mereka ini adalah orang-orang petani, beberapa orang pelancong dan ada juga beberapa orang Kangou yang menjadi ingin tahu sekali. Ketika rombongan pengemis mulai mendaki bukit, orang-orang yang tidak tahu akan bahaya ini, dan sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal orang aneh di atas puncak, ikut pula naik untuk menonton. Kedatangan rombongan bukan pengemis ini tak terlepas dari pandangan mata Bu Texiulem yang tajam. Ia segera menghadap ke arah 30 lebih orang-orang yang ingin menonton itu, lalu berkata, suaranya manis sekali terdengarnya, sungguh pun dengan dialek asing. Siapakah jago kalian? Mana dia? Suruh dia naik ke sini. Akan tetapi, tentu saja puluhan orang itu tidak ada yang mengerti apa yang dimaksudkannya karena mereka itu bukan rombongan tertentu, dan sama sekali tidak punya jago. Karena tidak ada yang menjawabnya, Bu Texiulem diam-diam menjadi marah, menganggap mereka itu tidak sopan dan tidak menghormatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan tahu-tahu tubuhnya yang tinggi itu sudah melayang turun dari puncak, tiba di antara puluhan orang yang menonton itu. Para penonton ini tidak menyangka buruk, bahkan menjadi girang dapat melihat orang aneh itu dari dekat. Mereka tersenyum-senyum kepada Bu Texiulem karena orang aneh yang tampan dan genit ini pun tertawa-tawa. Akan tetapi secara mendadak, suara ketawa mereka terhenti ketika Bu Texiulem menangkap seorang di antara mereka yang terdekat, menangkap gelung rambut orang itu, seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Sekali sambar dengan tangan kanan, laki-laki itu dijambak rambutnya dan digantung. Laki-laki itu terkejut dan berteriak kesakitan. Hai Hik, inikah jago kalian? Atau ada yang lain lagi? Bu Texiulem bertanya sambil tertawa-tawa dan mengangkat-angkat tubuh yang tergantung di tangan kanannya itu. Orang itu menjadi marah sekali karena kesakitan. Betapapun juga dia adalah seorang laki-laki yang kuat dan pernah belajar silat, maka tentu saja tidak mau dihina oleh orang aneh ini. Bedebah, lepaskan aku, teriaknya dan tangan kirinya menghantam ke arah dada Bu Texiulem. Krakek, laki-laki itu menjerit dan darah menyembur dari lengan kirinya yang sudah buntung sebatas siku karena pukulannya tadi ditangkis dengan guntingan, dilakukan oleh tangan kiri Bu Texiulem yang entah kapan sudah mencabut guntingnya. Saking sakitnya, laki-laki itu meronta-ronta dan menjadi nekat, menggunakan tangan kanan dan kedua kakinya menghantam dan menendang agar terlepas dari cengkeraman orang aneh itu. Krak krak krak, sungguh hebat pemandangan itu, mengerikan sekali. Laki-laki yang tergantung itu kini buntung semua lengan dan kakinya. Darah bercucuran dan laki-laki itu matanya mendelik, mukanya pucat tak berdarah lagi, agaknya sudah tewas di saat itu juga, atau pingsan. Kejadian ini membuat para penonton menjadi panik, ada yang lari, ada yang jatuh bangun, ada pula yang seketika menjadi lumpuh tak dapat lari saking takutnya. Hayo, mana jagomu? Inikah? Krak krak, atau ini? Krak krak krak. Sambil tertawa-tawa Bu Texiulem mengerjakan guntingnya setelah melemparkan korban pertama ke atas tanah. Ia tidak menggunting badan atau leher, melainkan kaki dan tangan sehingga sebentar saja belasan orang sudah bergelimpangan dengan kaki tangan buntung. Darah membanjir dan mereka yang menjadi korban kebiadaban ini berkelojotan dan mati karena kehabisan darah. Hi, anak-anakku semua kaum Kaipang. Lihat, beginilah akan kuperlakukan terhadap musuh-musuh kita kalau aku menjadi bengcu. Para pengemis itu biarpun tadinya merasa ngeri menyaksikan kekejaman yang luar biasa itu, namun karena mereka sendiri adalah golongan kaum sesat yang berwatak kejam dan senang melihat orang lain bukan golongannya menderita, lalu bersorak girang. Hidup Lo Qianwei Bu Texiulem. Tidak ada yang dapat melawan kegagahan Lo Qianwei. Demikianlah teriakan-teriakan mereka dan Bu Texiulem berdiri sambil tersenyum bangga dan puas. Sementara itu, sisa para penonton yang panik dan ketakutan itu kini melarikan diri ke sebelah barat, menjauhi rombongan pengemis yang mendaki puncak dari sebelah timur. Hati mereka lega karena orang aneh kejam itu tidak mengejar mereka. Agaknya Bu Texiulem yang sudah membunuh belasan orang untuk mendemonstrasikan kepandaian dan kekejamannya telah puas.
Di antara rombongan pengemis itu terdapat seorang pengemis tua yang terkenal dengan julukan Tiat Chiang Lokai atau pengemis tua tangan besi dan namanya hanya disebut Hoan Lokai. Dia adalah tokoh pengemis semenjak mudanya dan semenjak dahulu menjadi tokoh Hek Koa Kai Pang. Perkumpulan Hek Koa Kai Pang ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, dari pimpinan orang baik-baik sampai pimpinan orang-orang sesat. Akan tetapi, Hoan Lokai tidak pernah ambil peduli, selalu dia setia kepada Hek Koa Kai Pang. Hal ini adalah karena Hoan Lokai mempunyai penyakit pikun dan tak mau tahu akan segala urusan. Pendeknya, ia hanya tahu bahwa ia harus setia terhadap perkumpulannya yang didirikan oleh seorang pamannya dahulu. Begitu bodoh dan tidak normal pikiran Hoan Lokai ini sehingga ia tidak tahu lagi apakah perkumpulannya berada di tangan pimpinan baik-baik atau sesat. Kali ini ia pun ikut rombongan hanya untuk menonton dan sama sekali tidak tahu macam apa orang yang dipilih perkumpulannya sebagai bengcu. Maka tadi pun ia hanya ikut bergerak kalau rombongannya bergerak. Akan tetapi, begitu menyaksikan kekejaman yang amat luar biasa dan di luar batas peri kemanusiaan ini, semangatnya tergugah dan kemarahannya membuat mukanya merah dan matanya melotot. Apalagi ketika melihat betapa para pengemis yang menjadi anggota-anggota perkumpulannya kini sambil tersenyum-senyum memuji orang kejam aneh itu, dan mulai menyeret mayat-mayat yang bergelimpangan dan melemparkan mayat-mayat itu ke dalam jurang atas perintah Butek Siu Lem, ia menjadi makin penasaran. Kalau ia melihat anak buah merampok atau memeras, ia masih tidak peduli karena betapapun juga yang dirampok dan diperas tentulah orang yang kaya. Akan tetapi, menyaksikan pembunuhan-pembunuhan tanpa alasan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak berdosa, benar-benar ini menembus kebodohannya dan membuat hatinya memberontak. "Hei, kau ini mengapa begini kejam seperti iblis?" bentaknya sambil meloncat maju ke depan Butek Siu Lem. "Hoan Lokai, jangan sembrono. Hoan Lokai, jangan kurang ajar terhadap calon bengcu." Teriakan-teriakan peringatan para pimpinan Hek Koa Kai Pang ini tidak dipedulikan oleh Hoan Lokai yang sudah menjadi marah sekali. Ia sudah meloncat naik ke bagian paling atas dari puncak itu, berhadapan dengan Butek Siu Lem. Ketika semua orang memandang dan melihat betapa kedua tangan pengemis ini berubah menjadi hijau, mereka terkejut dan mengeluarkan teriakan kaget. Warna hijau pada kedua tangan ini menjadi tanda bahwa Tiat Chiang Lokai ini sudah mengerahkan semua tenaga Tiat Chiang pada kedua tangan. Jarang sekali kakek itu menggunakan ilmunya, dan biarpun semua orang tahu akan keampuhan kedua tangannya, namun belum pernah mereka melihat Hoan Lokai mengerahkan tenaga Tiat Chiang sampai kedua tangan menjadi hijau. Kini tak seorang pun mengeluarkan suara, hanya memandang ke atas puncak dengan muka pucat dan mata terbelalak. Betapapun juga, kejadian ini menegangkan hati dan menyenangkan, karena mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan kelihayan orang yang hendak mereka angkat menjadi bengcu itu. Tentang keselamatan Hoan Lokai, siapa peduli? Kakek ini biarpun memiliki ilmu tinggi, namun bodoh dan tidak tahu urusan. Kematiannya pun takkan merugikan siapa-siapa. Sementara itu, ketika Butek Siu Lem melihat majunya seorang pengemis tua bermuka jelek yang kedua tangannya hijau, ia hanya tertawa dan menyelipkan guntingnya di pinggang. Ia tahu akan sikap kakek pengemis itu yang marah, dan tahu pula bahwa kedua tangan yang hijau itu mengandung tenaga mujizat, namun Butek Siu Lem agaknya sama sekali tidak memandang mata. "Kau mau apa?" tanya Butek Siu Lem dengan sikap angkuh sambil memandang pengemis itu dengan kepala dimiringkan. "Kau ini manusia apakah iblis? Kalau manusia, mengapa kau membunuhi orang sekejam itu tanpa alasan?" tanya Hoan Lokai dengan muka merah dan mata melotot. Butek Siu Lem tertawa terbahak-bahak. Kepalanya mendongak ke atas dan ia sama sekali tidak peduli lagi bahwa kakek pengemis itu sudah melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Kemudian, tanpa memberi peringatan lagi karena marahnya melihat sikap orang aneh yang amat sombong itu, Hoan Lokai sudah menggerakkan tangan kanannya menghantam ke arah perut Butek Siu Lem. Pukulan ini keras sekali, sesuai dengan sifat ilmu pukulan Tiat Chiang Kang. Dengan ilmu pukulan seperti ini, pengemis tua itu sanggup memukul hancur sepotong batu, karena tangannya seperti besi saja keras dan kuatnya. Namun, bagi seorang tokoh besar seperti Butek Siu Lem, tentu saja kepandaian seperti ini tidak ada artinya sama sekali, termasuk kepandaian luar yang kasar. Ilmu Tiat Chiang atau semacam Tiat Si Chiang adalah ilmu guakang atau ilmu luar yang dikuasai seseorang hanya dengan latihan-latihan berat mempergunakan kekuatan kulit daging. Maka bagi seorang berilmu seperti Butek Siu Lem, pukulan itu hanya keras dan kuat saja, sama sekali tidak mengandung hawa sakti yang boleh dipandang.
Tingkat Butek Siulem jauh lebih tinggi karena tokoh ini sudah tidak lagi membutuhkan tenaga kasar untuk mempergunakan kepandaiannya. Seseorang yang sudah menguasai ilmu silat tinggi, tidak lagi membutuhkan bantuan tenaga kasar, melainkan lebih mengandalkan hawa sakti dari dalam tubuhnya untuk dipergunakan secara tepat. Seorang ahli ilmu silat tinggi mendasarkan tenaga dalam yang sifatnya lunak dan lembut, seperti pasir atau tanah, seperti air, atau lunak, ulet, seperti karet. Kalau seorang yang mengandalkan tenaga kasar menggunakan tenaganya seperti besi sifatnya, apakah yang dapat ia lakukan terhadap sifat lunak dan lemas itu? Besi dapat menghancurkan batu atau benda-benda lain karena keras bertemu keras. Akan tetapi, kalau besi dipukulkan karet, takkan ada artinya, bahkan memukul diri sendiri. Kalau dihantamkan pasir, tanah atau air yang tak melawan, akan lenyap dan tenaga pukulannya akan tersedot tanpa guna. Pukulan tangan Tiat Chiang yang dilancarkan Hoan Lokai itu tepat sekali mengenai perut Butek Siulem. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget hati Hoan Lokai ketika ia merasa betapa tangannya itu amblas atau tenggelam ke dalam perut, sama sekali tidak menemui perlawanan seperti orang memukul kapas. Namun, Hoan Lokai adalah seorang ahli silat yang sudah banyak pengalaman. Ia segera maklum bahwa orang aneh kejam seperti iblis ini adalah seorang ahli iwekeh atau tenaga dalam, maka ia cepat-cepat menggunakan tangan kirinya menghantam ke arah dada. Dukek, kali ini dada itu dibusungkan penuh hawa sakti sehingga pukulan tangan kiri Hoan Lokai seperti memukul karet dan membalik. Untung bahwa Hoan Lokai tadi menggunakan siasat, hanya menggunakan setengah tenaganya, sedangkan tenaga setengahnya lagi ia pergunakan untuk mencabut lengan kanan yang menancap ke dalam perut. Ia berhasil dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Hahaha. Butek Siulem tertawa, suara ketawanya genit sekali, berirama dan berlagu seperti orang bernyanyi. Jembel busuk, apakah kau hendak memberontak? Teman-temanmu mengangkatku sebagai bengcu, kenapa engkau sendiri hendak melawan aku? Manusia iblis, kau bukan manusia, engkau setan. Engkau akan menyeret Hekkoa Kaipang ke dalam neraka. Dengan kemarahan meluap, Hoan Lokai sudah menerjang maju lagi. Di tangan kanannya tampak seekor ular hitam yang panjangnya semeter lebih. Ular itu mendesis-desis dan kepalanya menyambar, mendahului tangan Hoan Lokai ke arah leher Butek Siulem. Namun, tokoh aneh itu hanya tersenyum dan sekali dua jari tangan kirinya menyambar ke depan, leher ular itu telah putus karena telah digunting kedua buah jari tangannya tadi. Hoan Lokai melempar bangkai ular hitamnya dan hatinya marah bercampur duka. Ular hitam itu bukan sembarang ular, melainkan binatang peliharaannya. Sesuai dengan nama perkumpulan Hekkoa Kaipang atau perkumpulan pengemis ular hitam, maka semenjak dahulu para pemimpinnya tentu memelihara ular hitam yang mempunyai dua kegunaan. Pertama adalah dipelihara untuk diambil racunnya yang dapat dicampur dengan obat penguat tubuh. Kedua kalinya, di waktu amat perlu dapat dipakai sebagai senjata yang ampuh karena ular hitam ini beracun. Kini ular yang sudah dipeliharanya bertahun-tahun itu demikian mudah terbunuh. Sambil memekik keras, Hoan Lokai lalu menerjang maju, dan kali ini kedua kepalan tangannya secara berbareng dengan pengerahan tenaga Tiat Chiang Kang sekuatnya menghantam perut. Cap! Dua buah kepalan tangan Hoan Lokai masuk ke perut karena sama sekali tidak dilakukan oleh Butek Siulem. Akan tetapi, segera kakek pengemis itu meronta-ronta dan mukanya menjadi pucat sekali, keringatnya keluar memenuhi muka yang berkerut-kerut. Jelas bahwa ia menderita nyeri yang hebat. Kedua kepalan tangannya yang masuk ke dalam perut lawan itu seperti dibakar api panasnya. Rasa panas menjalar melalui lengan terus ke seluruh tubuh. Ia berusaha untuk meronta, mengerahkan seluruh tenaga untuk mencabut keluar kedua tangannya, namun sia-sia belaka. Butek Siulem hanya tertawa, suara ketawanya lucu menyeramkan. Pergilah, bentaknya nyaring dan tubuh Hoan Lokai terdorong ke belakang ketika Butek Siulem mengerahkan tenaga. Akan tetapi, sebelum tangannya terlepas dari cengkeraman perut, terlebih dahulu terdengar suara. Pletok-pletok, suara itu dua kali, dan ketika kedua tangan itu sudah bebas, ternyata tulang-tulang tangannya sudah remuk dan patah-patah. Kedua lengan itu tergantung lumpuh dan rasa nyeri menusuk sampai ke jantung dan tulang sumsum. Muka Hoan Lokai menyeramkan sekali. Rasa nyeri membuat mukanya pucat penuh keringat, dan garis-garis keriputnya makin dalam, matanya merah dan basah, mulutnya menyeringai. Dia memang seorang yang memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi karena kecerdikannya kurang, maka Hoan Lokai tak dapat sadar bahwa kini ia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmunya.
Saking hebatnya rasa sakit yang dideritanya, ia menjadi makin marah dan nekat. Dengan pekik yang menyeramkan ia lalu menerjang maju lagi, kedua lengannya bergantungan lumpuh, dan kini ia menyerang dengan menggunakan kepalanya. Serudukan seperti ini sama sekali tak boleh dipandang ringan karena dengan kepalanya, Hoan Lokai sanggup menyeruduk roboh sebuah dinding tembok yang kuat. Akan tetapi, Bu Texiulem hanya berdiri dengan tegak sambil tertawa hahaha, memasang perutnya yang sengaja ia busungkan untuk diseruduk lawan. Tak dapat dihindarkan lagi tubrukan antara kepala dan perut itu. Kepala itu dengan tepat menghantam perut dan tiba-tiba perut yang tadinya membusung itu serentak mengempis sehingga kepala Hoan Lokai tersedot masuk ke rongga perut. Aneh sekali kejadian ini. Kepala menancap di perut sampai dalam sehingga mata dan hidung Hoan Lokai tak tampak, hanya mulutnya yang tampak menggigit-gigit bibir seperti menahan kesakitan hebat. Kedua lengan yang tangannya remuk itu bergerak-gerak seperti meronta, demikian pula kedua kakinya menendang-nendang tanah di bawahnya. Biarpun semua orang yang hadir belum pernah menyaksikan ilmu yang sehebat itu, yaitu menggunakan perut menangkap kepala orang, namun semua sudah dapat menduga betapa kepala Hoan Lokai akan menjadi remuk tergencet seperti kedua tangannya tadi. Pada saat itu dari bawah puncak gunung terdengar suara orang tertawa. Suara ketawanya keras sekali dan terbahak-bahak terpingkal-pingkal seakan-akan orang itu melihat sesuatu yang amat lucu. Terdengar lucu sekali, akan tetapi semua pengemis yang berkumpul di dekat puncak menjadi kaget dan berdiri bulu tengkuk mereka karena suara ketawa ini bergema di empat penjuru dan mendatangkan hawa dingin yang membuat jantung seakan-akan berhenti berdetik. Mereka saling pandang dengan melongo. Belum lenyap suara gema ketawa itu, tiba-tiba muncul orangnya. Amat tidak patut dengan suara ketawanya. Kalau suara ketawanya besar dan dalam, panjang dan bergema, sepatutnya suara seorang raksasa tinggi besar, orangnya ternyata biasa saja, bahkan kurang daripada ukuran biasa. Kecil kurus, sedemikian kurusnya seperti cecak kering, tinggal kulit membungkus tulang-tulang yang kecil, sudah amat tua sehingga sukar ditaksir berapa usianya. Rambutnya hanya sedikit di atas kepalanya yang kecil, alisnya tebal panjang menutupi matanya yang hanya tampak sebagai dua bayangan hitam. Namun, kumisnya yang melintang di tengah muka yang sempit itu amat panjang. Punggungnya dilingkari sabuk yang aneh dan lucu pula karena sabuk itu penuh dengan dompet-dompet kecil berjajar di sekeliling perutnya. Di punggungnya tampak sebuah bambu yang panjangnya 2 kaki, diikat di punggung dengan tali. Bajunya berlengan pendek sebatas pangkal lengan, celananya panjang dan kakinya telanjang. Benar-benar seorang yang aneh dan lucu sekali. Apalagi kalau orang melihat mukanya, muka yang kelihatan serius dan galak, pantasnya ia pemarah sehingga sama sekali tidak cocok dengan suara ketawa terkekeh-kekeh yang keluar dari mulutnya, sedangkan mulut itu sendiri tidak tertawa. Berbareng dengan munculnya kakek yang aneh ini, dari bawah puncak muncul pula serombongan orang yang beraneka macam bentuk dan pakaiannya, akan tetapi sebuah bendera yang dipegang oleh seorang di antara mereka bertuliskan huruf Tian Liong Pang dengan gambar seekor liong atau naga. Kiranya rombongan itu adalah rombongan perkumpulan Tian Liong Pang yang sudah kita kenal, yaitu perkumpulan yang diselewengkan oleh Xin Seng Losu dan 12 orang murid-muridnya, yaitu yang terkenal dengan julukan 12 ekor naga.